Halo semua, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan membawakan materi tentang perbedaan individu dan implikasinya bagi penyelenggaraan pendidikan. Nah, di sini saya tidak sendirian loh, ada teman saya juga dan tentunya materi kali ini sangat menarik. Jadi, kalian harus menyimak video ini sampai selesai ya. Nah, kita lanjut. Ini adalah topik-topik yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama ada perkembangan individu dalam rentang kehidupan. Yang kedua ada perbedaan individu. Yang ketiga ada aspek-aspek perkembangan individu. Yang keempat ada aspek-aspek perbedaan individu. Dan yang kelima ada perbedaan individu dan implikasinya bagi penyelenggaraan pendidikan. Nah, jadi sekarang untuk topik yang pertama dan yang kedua akan dilanjutkan oleh Maha. Nah, yang pertama ada perkembangan individu dalam rentang kehidupan. Perkembangan individu adalah proses terjadinya berbagai perubahan yang bertahap yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan baik terhadap fisiknya maupun psikisnya. Adapun tahap perkembangan individu yaitu yang pertama ada fase bayi, yang kedua ada fase kanak-kanak awal, yang ketiga ada fase kanak-kanak tengah dan akhir, yang keempat ada fase remaja, yang keenam ada fase awal muda, yang ketujuh ada fase dewasa tengah, yang terakhir ada fase lansia atau dewasa akhir. Yang kedua ada perbedaan individu. Perbedaan individu adalah suatu perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu baik fisik maupun non-fisik yang menjadikan seseorang memiliki karakter atau ciri-ciri yang berbeda antara satu dengan yang lain. Ada macam-macam perbedaan individu. Yang pertama yaitu ada perbedaan psikologis. Perbedaan psikologis pada siswa mencakup perbedaan dalam minat, motivasi, dan kepribadian yang nantinya akan digunakan atau dimanfaatkan oleh guru untuk melatih peserta didik sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua ada perbedaan biologis. Perbedaan biologis yaitu perbedaan yang mencakup aspek fisik, seperti pria memiliki jakun dan menghasilkan sel reproduksi sperma dan memiliki kumis. Sedangkan wanita yaitu memiliki payudaranya lebih besar dan memiliki siklus menstruasi. Yang ketiga, ada perbedaan bakat. Perbedaan bakat adalah suatu kemampuan yang menonjol dimiliki oleh seorang anak. Sedangkan minat adalah kemauan anak-anak dalam pelajari dan memperdalam suatu hal. Yang ketiga, ada aspek-aspek perkembangan individu. Perkembangan fisik dan motorik. Perkembangan fisik atau yang disebut juga perkembangan biologis merupakan salah satu aspek penting dari perkembangan individu yang meliputi perubahan dalam tubuh seperti pertumbuhan otak, hormon, dan lain-lain. Motorik. Perkembangan motorik adalah perkembangan mengontrol gerakan tubuh melalui kegiatan-kegiatan yang terkoordinasi antara susunan syaraf-syaraf pusat dan otot. Perkembangan motorik dibagi menjadi dua, yaitu motorik kasar dan halus. Yang kedua ada perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengelola informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Yang pertama ada tahap sensori motor. Selama periode ini, bayi mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui koordinasi pengalaman sensorik, yaitu melihat, mendengar, dengan tindakan motorik, yaitu menanggapi dan menyentuh. Yang kedua yaitu tahap praoperasional.
Tahap ini dimulai sekitar 2 tahun dan berlangsung hingga kira-kira 7 tahun. Selama periode ini, anak berpikir pada tingkat simbolik tapi belum menggunakan operasi kognitif. Artinya, anak tidak bisa menggunakan logika atau menggabungkan atau memisahkan ide atau pikiran. Yang ketiga ada tahap operasional konkret. Perkembangan kognitif anak di tahap ini berlangsung sekitar usia 7 hingga 11 tahun dan ditandai dengan perkembangan pemikiran yang terorganisir dan rasional. Yang keempat ada tahap operasional formal. Perkembangan kognitif anak menurut tahap terakhir menurut Piaget dimulai sekitar usia 12 tahun dan berlangsung hingga dewasa. Saat remaja memasuki tahap ini, mereka memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak dengan memanipulasi ide di kepalanya, tanpa ketergantungan pada manipulasi konkret. Seorang remaja bisa melakukan perhitungan matematis, berpikir kreatif, menggunakan penalaran abstrak, dan membayangkan hasil dari tindakan tertentu. Yang ketiga ada perkembangan emosional. Perkembangan emosional adalah proses belajar anak dalam menyesuaikan diri untuk memahami keadaan peserta perasaan ketika berinteraksi dengan orang-orang di lingkungannya yang diperoleh dengan cara mendengar, mengamati, dan meniru hal-hal yang dilihatinya. Perkembangan emosional dibagi menjadi 2, yaitu tahap perkembangan gagasan, tahap perkembangan pemikiran. Dan selanjutnya perkembangan psikososial. Psikososial berkaitan dengan kemampuan anak untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Misalnya kemampuan anak untuk menyapa dan bermain dengan teman-teman sebayanya. Dan selanjutnya aspek-aspek perbedaan individu akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya adalah aspek-aspek perbedaan individu. Yang pertama adalah aspek perbedaan fisik motorik. Perbedaan fisik meliputi 4 aspek, yaitu sistem syaraf, otot-otot, kelenjar endokrin, struktur fisik atau tubuh. Perbedaan individual dalam fisik ini tidak hanya terbatas pada aspek-aspek yang teramati oleh panca indera, seperti bentuk atau tinggi badan, warna kulit, warna mata atau rambut, jenis kelamin, nada suara atau bau keringat, melainkan juga mencakup aspek-aspek fisik yang tidak dapat diamati melalui panca indera, tetapi hanya dapat diketahui setelah diadakan pengukuran, seperti usia, kekuatan badan, atau kecepatan lari, golongan darah, pendengaran, penglihatan, dan sebagainya. Yang kedua adalah perbedaan motorik. Aspek motorik dikelompokkan menjadi 2, yaitu aspek motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar adalah kemampuan anak untuk duduk, berlari, dan melompat. Lalu perkembangan motorik halus adalah merupakan perkembangan anak yang menggunakan otot-otot kecil sehingga anak itu dapat belajar dan berlatih kemampuan menulis, menggunting, dan menyusun balok, termasuk contoh gerakan motorik halus. Lalu yang kedua adalah perbedaan inteligensi atau kecerdasan. Inteligensi atau kecerdasan adalah salah satu kemampuan mental, pikiran, atau intelektual dan kemampuan bagian dari proses-proses kognitif pada tingkat yang lebih tinggi. Nah, rumusan istilah inteligensi memiliki sejumlah kualitas tertentu sebagai berikut. Yang pertama, bersifat adaptif. Artinya, dapat digunakan secara fleksibel untuk merespon berbagai situasi dalam masalah yang dihadapi. Lalu yang kedua, berkaitan dengan kemampuan belajar. Orang yang intelijen di bidang tertentu dapat mempelajari informasi-informasi dan perilaku-perilaku baru dalam bidang tersebut secara lebih mudah dibandingkan orang yang kurang intelijen. Lalu yang ketiga, bersifat analisis. Istilah intelijensi juga merujuk pada penggunaan pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki untuk menganalisis dan memahami situasi-situasi baru secara efektif. Lalu yang terakhir adalah kultur spesifik. Istilah intelijensi terkait dengan budaya tertentu atau kultur spesifik. Perilaku yang dianggap intelijen dalam suatu budaya tertentu tidak selalu dianggap perilaku yang intelijen dalam budaya lain. Lalu yang ketiga adalah aspek perbedaan bahasa. Bahasa merupakan salah satu kemampuan individu
yang sangat penting dalam proses belajar di sekolah. Kemampuan berbahasa anak berbeda-beda. Ada anak yang dapat berbicara lancar, singkat dan jelas, tetapi ada juga pula anak yang gagap, berbicara berbelit-belit dan tidak jelas. Perbedaan individual dalam perkembangan dan kecakapan bahasa anak ini telah menjadi wilayah pengkajian dan penelitian yang menarik. Nah, faktor perbedaan bahasa ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor natur dan nurtur, yaitu pembawaan dari bawaan dan lingkungan yang sangat mempengaruhi perbedaan bahasa antar individu. Lalu selanjutnya adalah aspek psikologis. Nah, salah satu cara yang mungkin dilakukan dalam menyelami aspek psikologis peserta didik anak ini adalah dengan melakukan pendekatan kepada peserta didik secara pribadi. Lalu yang terakhir adalah aspek perbedaan kognitif. Aspek kognitif merupakan aspek yang berkaitan dengan nalar atau proses berpikir, yaitu kemampuan dan aktivitas otak untuk mengembangkan kemampuan rasional. Nah, materi selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi perbedaan individu. Nah, berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi adanya perbedaan individu. Yang pertama adalah genetik atau keturunan. Yang kedua adalah kecerdasan atau inteligensi. Yang ketiga adalah bakat. Yang keempat adalah kepribadian. Yang kelima adalah keluarga. Dan yang keenam adalah lingkungan sosial. Nah, kita akan memasuki materi yang terakhir nih, yaitu implikasi perbedaan individu dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, salah satu karakteristik penting dalam pembelajaran yang efektif adalah ketika proses pembelajaran tersebut mampu merespon kebutuhan individual siswa. Memang, terlalu banyak perbedaan yang ada di antara siswa, sementara guru dituntut untuk dapat mengajar suatu materi dalam waktu yang sama. Nah, banyak program pendidikan yang dapat dipilih oleh guru sebagai implikasi dari adanya perbedaan individu di antara siswa, khususnya perbedaan kemampuan. Dari sekian banyak bentuk program pendidikan yang dapat dipilih, terdapat 3 jenis program yang terbanyak dilaksanakan, yakni yang pertama adalah program remedial. Nah, program remedial ini memberikan layanan pendidikan kepada siswa yang mengalami kesulitan atau hambatan dengan memberikan pelajaran atau tugas tambahan secara individu. Nah, sehingga mereka dapat mengikuti pembelajaran secara klasikal dan menyelesaikan program sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Nah, lalu yang kedua adalah program pengayaan atau encouragement, yaitu pemberian pelayanan pendidikan sesuai potensi kecerdasan dan fasilitas belajar tambahan yang bersifat pelunasan atau pendalaman. Nah, yang ketiga adalah proses percepatan atau accelerations, yaitu pemberian pelayanan pendidikan sesuai potensi kecerdasan dan bakat istimewa yang dimiliki oleh siswa. Itu saja materi yang kita bahas kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di lain waktu.